Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, al-asatiyatul kiram, kembali Allah bahagiakan kita di majelis cahaya hati yang insya Allah hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bahagia karena selalu berada di rumah Allah di waktu subuh. Kajian Isyraq lalu menjadi dakwah via Antv ini rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dakwah kita menjadi dakwah untuk negeri ini. Dulu Arifin paling takut dakwah lewat televisi karena diajarkan nanti, wah itu ria, itu aduh subhanallah. Tapi ada satu kalimat guru Arifin yang bikin Arifin senang dakwah lewat televisi. Nah, takut ria itu ria. Nah, sembunyi-sembunyi juga bisa bangga diri. Nah, jadikanlah syiar dalam setiap sikapmu. Beruntunglah dakwahmu kalau menjadi syiar. Semakin banyak yang melihat dakwahmu, nah, ketulusan hatimu, nah, Allah tahu, maka berdakwahlah. Subhanallah. Jamaah melihat dirimu, nah, tapi hatimu ditatap oleh Allah. Subhanallah. Arifin senang dakwah lewat televisi ini. Mudah-mudahan banyak yang mendapat hidayah. Tentu dimulai Arifin, mohon diri Arifin lebih dahulu dapat hidayah Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kaji dengan tema jangan terkecoh dengan kehidupan duniawi sesaat ini bersama Ustadz Qulyubi. Kita kaji dulu surah Al-Hadid ayat 20. Silahkan buka surah Al-Hadid, surah yang keberapa? 57. Mari kita kaji ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning,
kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Senang tapi menipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Asatizatul kiram, ikhwanil a'izza, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan beliau sehat selalu, tambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah, sama-sama kita sudah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan. Ada yang menjadi peran, menjadi orang kaya, pejabat, orang susah, rakyat jelata, pemimpin. Itu semuanya permainan yang diatur skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara kebetulan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya setelah menjalankan tugas dan permainan masing-masing, apa yang sudah ditentukan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ketahuilah kalian, setelah menjalankan peran kalian, kalian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang kaya, ia sakit, dia berusaha supaya agar lebih lama lagi hidup di dalam dunia ini. Kemudian dia masuk ke rumah sakit, masuk ICU dengan biaya yang mahal, semua alat sudah dimasukkan dan didaga dengan dokter-dokter yang ahli 24 jam. Namun apa ketika itu? Saatnya sudah sampai, malaikat Israel datang menghampirinya. Wahai orang kaya, permainanmu sebagai orang kaya dalam dunia ini selesai. Wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia. Walahun. Dunia, jangan tertipu oleh dunia. Kesenangan dunia semata. Tapi kesenangan yang kita peroleh, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan nanti di yaumul akhirat. Dunia yang banyak tertipu manusia olehnya. Sebab apa? Zinatun, dunia ini berhias. Dunia semakin lama semakin cantik, dunia semakin lama semakin indah. Beda dengan kita, semakin lama bukan semakin cantik, bukan semakin lama semakin ganteng, akan tetapi semakin tua. Tapi dunia semakin lama semakin indah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, dibukanya kemegahan dunia, kemegahan dunia, bunga-bunga dunia. Kenapa Rasulullah khawatirkan? Tatkala dunia ini sudah canggih, tatkala dunia ini sudah berhias, dunia sudah indah, yang Rasulullah khawatirkan bahwasanya nilai-nilai agama akan tergusur, bahkan tergeser. Makanya kehidupan ini dalam dunia jangan tertipu kita dengan kemegahan dunia, bahwa keindahan dunia, kesenangan dunia hanya sesaat. Makanya ulama tasawuf menggambarkan kehidupan di dalam dunia ini bagaikan sang kiai berkata kepada 3 santrinya,
wahai santriku, masuklah kalian ke dalam goa. Kemudian di dalam goa itu kau cari barang yang berharga, bawa sebanyak-banyaknya. Namun santri 3 ini berbeda. Ada santri sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ada sam'an wa ta'atan juga santri yang kedua, dengar tapi patuhnya setengah-setengah. Ada sami'na wa asoina, ada santri yang dengar akan tetapi dia tidak melaksanakan sama sekali. Santri ini masuk ketiga. Kemudian santri yang pertama sami'na wa ata'na. Di dalam goa yang amat gelap ketika itu keterbatasan penglihatan dan pandangan, dengan hanya rabahan itu pun keterbatasan rabahannya. Namun apa yang terjadi? Padahal di situ ada barang yang berharga, namun tidak terlihat karena keterbatasan pandangan, maka dia menyangka itu hanya batu-batu kerikil. Tapi walaupun batu kerikil, kena guru yang amanahkan, guru yang perintahkan, dia bawa sebanyak-banyaknya, mampu 2 pikul. Santri yang kedua berkata, kau tibang batu kerikil buat apa bawa banyak-banyak? Udah cukup 5, dikantongin 5. Santri yang ketiga yang sami'na wa asoina masuk ke dalam goa, akan tetapi dia berkata, buat apa tibang batu kerikil? Engkau bawa 2 pikul, engkau bawa 5, kotor-kotorin saja. Enggak bawa sama sekali. Namun apa? Ketika keluar dari goa, terlihatlah jelas bahwa yang dibawa bukan batu-batu kerikil, justru yang berharga nilainya intan berlian. Ketika melihat intan berlian, yang bawa 2 pikul menyesal. Banyak bawa aja nyesel. Dia menyesal masih kurang banyak. Yang nomor 5 juga pun menyesal. Kalau yang bawa banyak menyesal, yang 5 menyesal. Lebih-lebih yang tidak bawa sama sekali. Apa maknanya? Gambaran tadi. Kita hidup dalam dunia ini bagaikan santri ada di dalam goa. Kita ini berada dalam dunia bagaikan santri berada dalam goa. Allah sudah serukan aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, keluarkan zakat, laksanakan puasa Ramadan, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Itu emas intan berlian. Namun ketika kita sholat belum tahu itu nilainya, nilai yang berharga. Puasa nilainya emas intan berlian. Kapan kita tahu? Kala itu kita tahu bagaikan santri keluar dari mulut gua. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanjurun. Maka tatkala nyawamu sudah sampai tenggorokan, kalian akan diperlihatkan amal ibadah kalian, pahala puasanya. Emas intan berlian. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia ini bukan tempat kita. Hanya soal waktu, hari, jam, menit, detik kita akan masuk galian 2 meter. Keluarga yang kita pikirkan siang malam ternyata pada akhirnya meninggalkan kita. Boleh jadi anak kita yang menginjak-injak tanah kuburan untuk kita. Dan Rasul menghabarkan mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang meninggalkannya. Harta yang kita cari, banting tulang-tulang dibanting-banting untuk mendapatkannya, ternyata juga kita tinggalkan. Tinggallah amal ibadah menyertai kita. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang menjadikan dunia ini sebagai tempat bekal untuk kehidupan di akhirat selama-lamanya. Inilah yang membuat hamba beriman bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan, karena sadar aku akan hidup di akhirat selama-lamanya. Aku butuh bekal untuk kehidupan panjang itu. Subuh saja orang beriman sudah jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar, azan subuh, sebelum sholat subuh berjamaah kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Makanya waktunya agak panjang di masjid kita, Ustaz, 15 menit. Kita tunggu, karena sunnah fajar, sunnah subuh 2 rakaat itu ternyata lebih baik, lebih utama daripada dunia dengan segala isinya.
apa enggak ngiler. Nah, kita sudah diberitahu bahwa kita masuk gua kayak santri tadi, ada berlian, tidak akan kita sia-siakan. Itu baru qobliyah subuhnya, belum salat subuhnya. Allahumma barik ummati li bukuriha. Doa Nabi berulang-ulang 3 kali dan doa Nabi mustajab. Sallallahu alaihi wasallam, berkahi umatku, berkahi umatku, berkahi umatku di waktu fajar. Ya Allah, jagalah iman hati kami, terus menikmati ketaatan di jalan-Mu. Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Tetapkan hidup kami dalam kelezatan istiqamah dan ketakwaan, ya Allah yang menguasai segala hati dan keadaan. Mohon lindungi kami dari tipu daya dunia ini, ya Allah. Amin. Sayang Ustadz, terbatas waktu. Makanya ikhwah datang dong langsung ke sini ngaji bersama setiap hari. Arifin bersama jamaah kajian Isyraq ini. Karena nilainya haji dan umroh sempurna, lebih ngiler lagi kita. Ikhwah, terima kasih. Amal jariah harus selalu Arifin sampaikan, karena ini tabungan kita di akhirat nanti. Seperti santri tadi, dia akan banyak-banyak melakukan amal untuk bekalnya di akhirat nanti. Hubungi Bang Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Dan kembali majelis zikir kita tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret. Maafkan Arifin, terima kasih Ustadz semua, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah, berkahi kami ya Allah.